Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal buat kita sekalian. Biasanya langganan setiap tahun kalau kita mau masuk perayaan Natal, selalu saja topik yang banyak diperdebatkan itu adalah benarkah Yesus lahir 25 Desember? Jangankan dari pihak luar, bahkan di dalam kekristenan sendiri, orang bisa berdebat mati-matian. Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Itu bisa memicu banyak diskusi, tapi bagi saya yang paling penting itu bukan kapan Yesus dilahirkan, tapi faktanya adalah dia memang pernah lahir dalam dunia ini. Sejarawan-sejarawan, bahkan sejarawan yang non-Kristen sekalipun, yang anti-Kristen sekalipun, seorang sejarawan Yahudi berkebangsaan Romawi, Flavius Josephus, atau juga Tacitus, atau Pliny the Younger, dan juga sejarawan yang lain yang non-Kristen, itu mengkonfirmasi bahwa pada abad pertama ada seorang yang lahir di tanah Yahudi yang bernama Yesus Kristus. Sehingga keberadaannya itu tidak perlu diragukan di dalam sejarah. Dan yang paling penting bagi kita adalah Yesus itu pertama, dia benar-benar lahir ke dalam dunia. Dan yang kedua adalah apa yang dia kerjakan melalui kelahirannya di dalam dunia. Tidak penting sebenarnya apa atau tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia dilahirkan. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Pak Jokowi dilahirkan? Mungkin ada yang tahu, tapi mayoritas tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi yang paling penting, kita mungkin tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Pak Jokowi dilahirkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa apa yang Pak Jokowi buat untuk Indonesia, itu paling penting. Hal yang sama juga, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa Yesus dilahirkan, memang untuk sebuah studi itu penting. Tapi untuk hal yang rohani, sebenarnya yang paling penting adalah dia dilahirkan pertama. Dan yang kedua, dia bikin apa setelah dia dilahirkan. Itu paling penting. Fakta bahwa umat Kristen di Gresik ini mau bikin perayaan Natal di ujung Januari, itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa kita sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusan tanggal. Amin. Amin. Yang penting sekali lagi, Kristus itu sudah lahir. Dan apa yang dia buat. Saudara-saudara, tema kita, Natal membawa pengharapan baru. Dan ayat yang diberikan adalah Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka, Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Teks ini sebenarnya secara konteks tidak langsung bicara terkait Natal. Tidak bicara tentang kelahiran Kristus. Tapi Paulus memang mengungkapkan suatu kebenaran umum. Kristus adalah pengharapan. Saudara-saudara, jikalau kita bicara tema ini, Kristus itu adalah pengharapan, maka di sini ada beberapa hal penting yang saya mau bicara. Pertama-tama saudara, ini berkenaan dengan problem utama manusia. Problem utama manusia itu adalah dosa. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, semua manusia berada di bawah kuasa dosa dan juga di bawah hukuman Allah. Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-18-19, dia berkata, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam. Oleh karena pelanggaran Adam, semua manusia di bawah penghukuman. Ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Maka gara-gara
ketidaktaatan Adam, semua beroleh penghukuman. Gara-gara pelanggaran Adam, maka semua manusia itu menjadi orang berdosa. Saudara tidak hadir di Taman Eden pada waktu itu. Adam dan Hawa yang ada di sana. Tapi begitu Adam melanggar, kita semua beroleh penghukuman. Begitu Adam tidak taat, kita semua menjadi orang berdosa. Lalu mungkin kita berpikir, adilkah? Mengapa Adam yang bersalah, kita juga beroleh penghukuman? Mengapa Adam yang tidak taat, kita semua menjadi orang berdosa? Jawabannya adalah karena Adam itu perwakilan manusia. Adam adalah perwakilan manusia. Coba saudara pikir, kalau tim sepak bola Indonesia bertanding melawan tim Thailand, yang main berapa orang di lapangan? 11 bukan? Lalu seluruh orang Indonesia menonton. Indonesia lawan Thailand, yang main di lapangan cuma 11. Tapi begitu Indonesia menang, kita semua teriak, kita menang, kita menang, kita menang. Saya tanya, kau ikut main? Tidak kan? Kenapa bilang kita menang? Atau kalau 11 orang itu kalah, kita bilang, wah kita kalah. Mengapa rasa kalah? Tidak ikut main. 11 orang itu menang, kita anggap kita menang. Kenapa? Karena 11 orang itu perwakilan kita. 11 orang itu kalah, kita rasa kita kalah. Karena 11 orang itu perwakilan kita. Adam itu perwakilan kita. Adam suci, kita semua suci. Adam benar, kita semua benar. Adam kokoh, kita semua kokoh. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam tidak taat, kita semua tidak taat. Adam berdosa, kita semua berdosa. Saudara-saudara, manusia pertama berdosa. Naturnya menjadi orang berdosa. Maka selanjutnya seluruh manusia yang sumbernya dari Adam, semuanya mewarisi sifat dosa. Kalau monyet kawin, anaknya apa? Monyet. Kalau monyet itu bercucu, cucunya monyet apa? Monyet. Kalau monyet itu bercicit, cicitnya monyet apa? Monyet. Kalau monyet bercecet, cecetnya monyet apa? Monyet. 1000 keturunan monyet, tetap monyet. Tidak bisa tahu-tahu generasi sekian anaknya monyet itu kadal. Tidak bisa. Maka manusia berdosa hanya bisa menghasilkan keturunan yang berdosa, dosa, dan akhirnya seluruh manusia itu berdosa. Itulah sebabnya beda dengan kepercayaan yang lain. Kekristenan percaya bayi yang masih ada di dalam rahim seorang ibu, dia belum berbuat dosa, tapi status dan sifat dosa sudah melekat dalam diri seorang bayi. Mazmur 51 ayat yang ke-7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Itu berarti seorang bayi belum berbuat, tapi dia sudah adalah orang berdosa. Bagaimana dia sudah orang berdosa walaupun belum berbuat dosa? Hakikat dasarnya, saudara, seekor macan itu adalah binatang buas. Hakikatnya macan itu binatang buas. Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Pertanyaannya, waktu macan tidak terkam kambing, waktu macan tidur, dia binatang buas atau tidak? Buas juga. Berarti buasnya macan tidak tergantung dari dia terkam kambing atau tidak terkam kambing. Itu melekat dalam dirinya sebagai binatang buas. Makanya waktu dia terkam kambing, dia buas. Waktu dia tidur, dia buas. Maka hakikat keberdosaan kita seperti itu. Kita semua di dalam rahim ibu sudah berstatus orang berdosa, hanya belum berbuat dosa. Nanti setelah besar kita mulai berbuat dosa, dan akhirnya semua manusia itu menjadi atau berbuat dosa, menjadi orang berdosa. Maka disinilah kita bisa lihat siapapun manusia, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan berdosa itu adalah masalah utama manusia.
Tidak ada obat bagi manusia di dalam dosanya. Dosa perkara moral. Pada satu ketika ada seorang yang memaki sesamanya. Begitu dia maki sesamanya, lalu yang dimaki tidak terima, lapor polisi, masuk pengadilan. Dan saudara-saudara, hakim memberikan hukuman yang aneh. Hakim tidak menghukum dengan denda atau dengan penjara. Tapi hakim bilang, karena kamu ini mulutnya suka maki, mulutmu kotor, maka saya menetapkan hukuman. Hukumannya adalah cuci mulut orang ini dengan 1 batang sabun sampai habis sabunnya. Maka tibalah saatnya untuk eksekusi. Datang algojo pencuci mulut, bawa sabun 1 batang. Karena mulutmu kotor, sekarang dicuci. Maka dia mulai cuci mulut. Kamu mulut kotor, dia cuci mulutnya dengan sabun. Tapi saudara tahu, pada waktu si algojo mencuci mulut orang itu, dia melihat algojo itu, dia maki algojo ini. Algojonya cuci, dia maki lagi algojo ini. Cuci lagi, dia maki lagi. Sampai dia cuci maki algojo itu. Berarti persoalannya bukan pada mulutnya, tapi pada hatinya. Saudara, banyak kasus terjadi. Orang bisa jatuh ke dalam dosa-dosa seksual. Maka saudara-saudara, berdasarkan ayat, jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah tanganmu. Jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah kakimu. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah matamu, kata Tuhan Yesus. Maka di dalam sejarah, Origenes, seorang bapak gereja berpikir, dia punya kelemahan seks. Maka kalau memang dia punya kelemahan seks, menurut Tuhan Yesus, tangan menyesatkan potong tangan, kaki menyesatkan potong kaki, mata menyesatkan cungkil mata, maka dengan kesadaran dia mengebiri diri sendiri. Dia kebiri diri sendiri, alat kelaminnya dia potong supaya dia tidak berdosa secara seksual. Tapi pertanyaannya, apakah persoalannya pada alat seksnya atau pada pikirannya atau hatinya? Tuhan Yesus bilang, siapa melihat perempuan dan menginginkannya, terjemahan lama bilang, dan bergerak syahwatnya, sesungguhnya dia sudah berzina di dalam hati. Berarti dosa ini masalah yang paling hakiki, masalah rohani, masalah jasmani, yang tidak bisa diselesaikan secara jasmani. Dan Alkitab berkata, manusia berdosa, berhadapan dengan Allah yang maha suci, berhadapan dengan Allah yang maha adil, yang tak mungkin membiarkan dosa tanpa dihukum. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan, Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Di dunia ini ada orang bersalah tidak dihukum, ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tapi di hadapan hakim yang maha adil, tidak mungkin yang bersalah tidak dihukum. Dosa sekecil apa saja tidak akan lolos dari hukuman Allah. Maka seluruh manusia adalah orang berdosa. Kita sedang berhadapan dengan keadilan Allah. Dan kitab suci berkata, hukuman bagi dosa itu adalah kematian. Mati, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 17, firman Tuhan kepada Adam, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari memakan buah, pasti mati. Kalau begitu, seandainya Adam makan buah hari Rabu Adam harus mati. Seandainya Adam makan hari Jumat harus mati. Tapi ternyata setelah Adam itu makan buah, apakah Adam langsung mati? Tidak. Adam masih hidup sampai 930 tahun. Apakah itu berarti Alkitab bohong? Setan yang benar? Tidak. Kenapa? Karena mati itu ada 3 macam. Pertama, mati rohani. Mati rohani itu terpisah dari Allah. Jadi sekalipun masih bernapas, tapi terpisah dari Allah. Adam begitu makan buah itu diusir dari Taman Eden. Berarti Adam langsung terpisah dari Allah. Adam langsung mengalami yang namanya kematian rohani. Setelah kematian rohani, menyusul kematian yang kedua, yakni mati jasmani, putus napas. Pertama, putus hubungan dengan Allah. Kedua, putus napas, mati jasmani. Semua kita
akan mati jasmani. Maka saya selalu berkata, sadarlah saudara dan saya ini adalah calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah. Makin ulang tahun biasa kita nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi dari sisi yang lain, tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah jatah kita umur berapa? Kalau Tuhan kasih jatah saudara, mati umur 60 tahun. Begitu saudara ulang tahun ke-50, stokmu sisa 10. Ulang tahun ke-51, stok sisa 9. Ulang tahun ke-55, stok sisa 5. Makin ulang tahun, makin habis stokmu. Kalau begitu sebenarnya, waktu saudara ulang tahun, umur tambah panjang atau tambah pendek? Tergantung lihat dari mana, bukan? Kalau lihat dari sini, 50, 51, 52, 53. Maka kita menyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau lihat dari sini, 5, 4, 3, 2. Makin pendek. Kenapa nggak nyanyi dari sini? Pendek umurnya, pendek. Makin ulang tahun, makin dekat lubang kubur. Semua kita manusia menemukan obat anti ini, anti itu. Tapi tidak pernah ada obat anti mati. Sudah saatnya mati, tidak bisa lolos. Belum saatnya mati, tidak akan mati. Ada kapal tenggelam. Ada atlet renang ikut di situ dan mati tenggelam. Tapi ada bayi 3 bulan, kok bisa tidak mati, bisa selamat? Kenapa? Belum saatnya mati, tidak akan mati. Saatnya mati, tidak bisa lolos. Dari Irak ada sebuah cerita tentang seorang tuan yang mempunyai seorang budak. Si budak ini satu hari pergi ke pasar, lalu dia bertemu dengan malaikat maut. Mereka percaya malaikat maut itu malaikat yang cabut nyawa. Jadi sampai ketemu malaikat maut, artinya siap-siap jadi almarhum. Lalu si budak pergi ke pasar, dia ketemu malaikat maut. Lalu malaikat maut melambai-lambai. Mari, mari. Maka takutlah si budak, pucatlah dia, lari pulang ke rumah. Sampai ke rumah, tuannya lihat, hei hambaku, kenapa kau pucat sekali? Lalu si hamba bilang, Tuan, tadi aku di pasar ketemu malaikat maut, dia pasti mau cabut nyawaku, dia lambai-lambai panggil aku. Oh Tuan, dia pasti cabut nyawaku, aku takut sekali Tuan. Tuan tolong aku. Tuannya bilang, bagaimana? Tuan, berikanlah saya seekor kuda, saya mau lari jauh dari sini. Lalu Tuan tanya, memangnya kau mau lari kemana? Saya mau lari ke kota yang paling ujung sana, namanya kota Samara. Saya takut, saya mau ke Samara. Si Tuan kasihan, kasih dia kuda, langsung pagi itu dia lari ke kota Samara. Si Tuan penasaran, si Tuan pergi ke pasar cari malaikat maut. Sampai ketemu malaikat maut, si Tuan tanya, malaikat maut, kenapa kau menakut-nakuti hambaku? Lalu malaikat maut bilang, siapa yang menakut-nakuti dia? Saya tidak menakut-nakuti dia. Tapi si Tuhan berkata, tapi kau melambai-lambai memanggil dia. Kamu mau cabut nyawanya. Si malaikat maut bilang, tidak. Terus ngapain kamu panggil dia? Saya panggil dia karena saya penasaran, kepengen tanya. Menurut yang tersurat, malam ini saya harus jemput dia di kota Samara. Yang saya kaget adalah, mengapa dia ada di sini sekarang? Jadi rupanya dia lari. Dia lari bukan menjauh kematian. Seorang pernah berkata, pendeta, saya kepengen tahu saya mati di mana. Supaya apa? Supaya saya tidak akan pernah pergi ke situ. Kalau saya tahu saya akan mati di Gresik, sampai kapanpun saya tidak akan datang ke Gresik. Tapi siapa bisa menghindar kematian? Tidak bisa. Dan saudara-saudara, kematian yang ketiga, pertama rohani, pisah dengan Allah. 2, jasmani, putus napas. Dan kematian yang ketiga itu adalah kematian kekal. Dan kematian kekal itu adalah masuk ke dalam neraka sekali selama-lamanya. Saudara, Alkitab bicara ada neraka. Banyak orang sekarang tidak percaya ada neraka. Banyak pendeta tidak percaya ada neraka. Tapi tahukah saudara, siapakah di Alkitab yang paling banyak bicara tentang neraka? Tokoh yang paling banyak bicara neraka bukan nabi, bukan rasul, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia tokoh paling banyak bicara neraka.
berarti neraka sungguh-sungguh ada. Biarpun neraka tidak kelihatan, kita tidak tahu di mana neraka, di mana surga. Seperti kita tidak tahu di mana Allah, karena itu dimensinya lain dari dimensi kita, dimensi rohani. Tapi saudara-saudara, kita percaya juga bahwa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Yang terlihat belum tentu ada. Yang terlihat bisa jadi hanya fata morgana. Tapi yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Listrik itu tidak terlihat. Listrik tidak tahu bentuknya segitiga, segi empat, bulat atau lonjong. Tapi kalau saudara tidak percaya ada listrik, coba pegang kabel telanjang. Saudara langsung ngerti bahwa listrik ada, bukan? Nah, maka manusia berdosa diancam oleh 3 kematian. Mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Dan saudara-saudara, itulah yang dialami oleh manusia berdosa. Lalu saudara-saudara, jadi manusia berdosa, berada di bawah kuasa dosa, dan di bawah ancaman hukuman Allah. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Hal kedua yang saya bicarakan adalah tidak ada harapan bagi manusia berdosa untuk lolos dari hukuman Allah. Tidak ada harapan sama sekali. Saudara-saudara, apakah yang diharapkan manusia berdosa supaya lolos dari hukuman Allah? Hampir seluruh kepercayaan di kolong langit ini mengajarkan bahwa supaya manusia bebas dari hukuman Allah, lolos dari neraka, dan pindah ke surga, asalkan manusianya rajin berbuat baik. Hampir semua agama mengajarkan demikian, bahwa perbuatan baik manusia, amal salehnya, itu mempunyai andil di dalam meloloskan dia dari hukuman Allah. Tapi saudara, sementara ada banyak kepercayaan yang demikian, kitab suci kita mengajarkan lain, bahwa tidak ada manusia bisa dibenarkan karena perbuatan baik. Galatia 2 ayat 16, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan seandainya kita bisa berbuat baik, menurut Yesaya 64 ayat 6, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Segala kesalehan kita, bukan kesalahan, bukan dosa, tapi kesalehan, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Ini bukan kain pel, ini bukan kain lap meja, bukan. Kalau diperiksa ayat ini lebih dalam, ini bicara soal kain pembalut wanita waktu haid, waktu datang bulan zaman dulu. Seperti itulah perbuatan baik manusia di hadapan Allah. Maka saudara-saudara, mungkinkah seorang manusia diselamatkan dari hukuman Allah dengan mengandalkan kain pembalut seperti itu? Mustahil. Maka perbuatan baik tidak pernah menutup satu pelanggaran. Itu hukum rohani. Tapi dalam hukum jasmani, kita sadar itu. Tidak ada satu pelanggaran di muka bumi ini bisa ditutup dengan perbuatan baik. Kalau saudara berbuat salah, saya seringkali memakai ilustrasi ini. Kalau saudara melanggar peraturan lalu lintas, lalu saudara ditahan oleh polisi, lalu diberi surat tilang, lalu dikasih jadwal sidang di pengadilan. Dan saudara lihat jadwal sidangnya ternyata masih 1 minggu. Masih Senin depan saudara disidang di pengadilan. Saudara pikir, masih ada waktu. Maka besok saudara ambil duit, sumbang panti asuhan. Hari Rabu saudara ambil duit, sumbang korban bencana. Hari Kamis sumbang panti jompo. Hari Jumat sumbang pembangunan gereja. Hari Sabtu sumbang penginjilan. Tiba hari Senin, saudara dihakimi oleh hakim. Hakim bertanya, saudara, benarkah pada hari Senin yang lalu saudara sudah melanggar peraturan lalu lintas? Dan saudara menjawab hakim, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim juga harus tahu, hari Selasa saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Ini dokumentasinya. Hari Rabu saya sudah bawa bantuan ke korban bencana. Ini dokumentasinya. Hari Kamis sudah bawa bantuan pembangunan gereja. Ini bukti transfernya. Saya tanya, hakim itu bebaskan saudara atau tidak? Pikir baru jawab. Hakim itu bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu
pasti membebaskan saudara kalau dia gila. Kalau hakimnya gila, dia bebaskan saudara. Tapi kalau dia waras, tidak peduli kamu bawa korban untuk bantu bencana alam, bantu panti asuhan, sumbang pembangunan gereja, tapi pelanggaranmu tidak bisa ditutupi dengan semua itu. Di dalam hukum dunia saja, perbuatan baik, amal saleh tidak menutup pelanggaran. Bagaimana bisa dalam hukum Allah, amal saleh kita menutup dosa kita? Tidak. 1000 perbuatan baik tidak bisa tutup dosa satu. Masalahnya dosa kita lebih banyak dari perbuatan baik kita. Mau tutup mana, tinggal mana. Tidak bisa tutup. Maka disinilah kekristenan ajarkan. Tidak ada perbuatan baik bisa tutup pelanggaran. Maka 1000 kali, 1.000.000 kali kamu berbuat baik, kamu tetap pergi ke neraka. Karena kamu orang berdosa. Lalu saudara-saudara, berarti solusi pertama tidak bisa berbuat baik, tidak ada harapan. Bagaimana kalau orang berdosa berhenti berdosa? Adakah harapan untuk lolos? Tidak ada. Kalau ada orang berdosa, dia pasti akan masuk neraka. Kalau dia berhenti berdosa, dia tetap masuk neraka. Kalau ada penjahat, dia akan masuk neraka. Bagaimana kalau dia berhenti jahat, tetap masuk neraka? Seorang perampok berhenti merampok, tetap binasa. Seorang pelacur, seorang pembunuh, atau dosa apapun, berhenti dosanya, tetap akan binasa. Mengapa seperti itu? Karena Alkitab melihat dosa itu sebagai hutang di hadapan Allah. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata kesalahan di situ adalah opeilema. Dan opeilema secara harfiah diartikan hutang kami. Makanya ampunilah kami akan kesalahan kami. Our debts di dalam terjemahan King James. Orang yang bersalah kepada kami. Debtor, ingat debts collector. Itu penagih hutang. Maka dosa itu hutang. Hari ini saudara maki orang, hutang 1. Besok minggu saudara absen gereja, hutang 2. Lalu saudara punya pikiran kotor, hutang 3. Tiap hari dosa. Hutang saudara. Kalau sekarang saudara umur 50-60 tahun, hitung dosamu dari saat kamu kecil sampai hari ini. Berapa hutangmu di hadapan Tuhan? Maka orang berdosa adalah orang yang sangat berhutang besar sekali di hadapan Allah. Nah sekarang saudara pikir, mungkinkah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang. Lalu saya datang pada Pak Sinaga. Bapak pinjam 100 juta, Bapak kasih. Lalu minggu depan lagi Bapak tambah 100 juta lagi, Bapak kasih lagi. Minggu berikut lagi Bapak 100 juta lagi, Bapak kasih lagi. Terus begitu. Sampai 1 miliar lah hutang saya pada Pak Sinaga. Lalu Pak Sinaga mulai marah. Pak Esra, hutangmu sudah 1 miliar. Ini hutang terus. Lalu saya bilang, Pak Sinaga, saya minta maaf. Saya janji sungguh-sungguh pada Pak Sinaga. Mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Terima kasih Pak Sinaga. Permisi. Selesai. Bukankah tadi saya berhutang dan sekarang saya sudah berhenti hutang? Selesai? Tidak. Kenapa? Karena hutang itu perlu pembayaran. Berhenti hutang nomor 2. Nomor 1, bayar hutangmu. Berhenti berdosa nomor 2. Tapi bayar hutang dosamu itu nomor 1. Kita orang berdosa, kita berhutang di hadapan Allah. Kalau kita berhenti berdosa, beres? Tidak. Nomor 1, bayar setiap hutang dosamu. Nomor 2, baru berhenti dosa. Berhenti dosa bisa. Tapi bayar hutang dosa ini bagaimana? Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Maka di sini saudara, kita bisa lihat bagi orang berdosa, bagaimana bisa lolos dari hukuman Allah. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa tidak bisa. Lalu apa lagi? Tidak ada jalan lagi. Maka betul-betul seluruh dunia yang berdosa tidak ada harapan lolos dari hukuman Allah. Semua manusia, bukan hanya orang Kristen saja.
semua manusia di kolong langit ini tidak ada harapan untuk lolos dari hukuman Allah. Nah terus bagaimana? Kalau mau lolos, saya sudah nggak bisa bayar utang pada Pak Sinaga. Saya butuh orang lain bayarin hutang saya. Maka saya, Pak Ketua Bamak, bisakah bayarin utang saya? Kalau Bapak mau, Bapak jadi juru selamat saya. Maka kalau kita tidak bisa lolos, tidak ada harapan, maka solusinya harus ada juru selamat. Tapi juru selamat itu dari mana? Tidak bisa sembarang orang jadi juru selamat. Jadi juru selamat itu minimal 2 syarat. Syarat pertama, harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Syarat kedua adalah harus tidak berdosa sama sekali. Kenapa? Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga tidak selamat. Dengar baik-baik apa yang saya katakan ini. Syarat masuk neraka itu dosa 1. Karena Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Berarti 1 dosa cukup untuk masuk neraka. Apalagi dosa banyak. Maka kalau juru selamatnya berdosa 1 saja, juru selamatnya akan masuk neraka. Juru selamatnya juga binasa. Juru selamat harus diselamatkan. Maka syarat juru selamat, nomor 1 harus manusia. Nomor 2 harus tidak berdosa. Maka saudara-saudara perhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan juru selamat ini. Manusia tidak berdosa. Sekarang saudara, mari kita cari juru selamat. Manusia. Apakah kita bisa dapat manusia? Bisa. Karena manusia banyak di dunia ini. Tapi syarat kedua, tidak berdosa. Itu tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Maka juru selamat tidak bisa didapat di kolong langit ini. Karena semua manusia berdosa. Tapi saudara, kalau memang juru selamat tidak dapat di sini, karena ada manusia tapi berdosa, bagaimana kalau kita cari juru selamat dari atas? Di atas, di surga sana, adakah yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak berdosa. Masalahnya, Tuhan Allah bukan manusia. Di sini ada manusia, tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Di sini syarat pertama terpenuhi, syarat kedua tidak. Di sana syarat kedua terpenuhi, syarat pertama tidak. Lalu bagaimana menghasilkan manusia yang tanpa dosa? Tidak ada cara. Tapi Allah itu hikmatnya besar. Maka sekarang begini, bagaimana kalau yang tidak berdosa saja jadi manusia? Bagaimana kalau yang tidak berdosa jadi manusia? Ya. Tapi kalau yang tidak berdosa jadi manusia, siapa yang tidak berdosa? Allah. Maka Allah harus jadi manusia. Ya. Kalau Allah jadi manusia, waktu dia lahir sebagai manusia, dia ikut berdosa. Ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, waktu dia jadi manusia, dia nggak boleh berhenti jadi Allah. Bisakah dia muncul langsung dari langit? Tidak bisa. Karena kalau dia muncul langsung dari langit, ini manusia jadi-jadian dari mana? Kalau dia keluar dari laut, ini manusia jadi-jadian dari mana? Dia muncul dari batu, manusia dari mana? Dia harus lahir dari seorang manusia, supaya dia betul-betul manusia. Itulah sebabnya Allah jelma jadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus, itulah Natal. Berarti Natal itu sebenarnya adalah momen di mana Allah menyediakan juru selamat satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Karena di dunia ini semua orang berdosa, semua manusia tapi berdosa semua. Dan dengan kehadiran Yesus Kristus berarti muncullah satu-satunya manusia tidak berdosa. Karena dia satu-satunya manusia tidak berdosa, maka dia satu-satunya juru selamat. Itulah sebabnya tidak ada juru selamat 2. Tidak ada juru selamat 3. Satu-satunya juru selamat. Natal adalah momen di mana Allah menyediakan satu-satunya juru selamat bagi dunia. Sekarang, juru selamat sudah ada bukan? Nah, kalau juru selamat sudah ada, sekarang tinggal, saya sudah punya juru selamat, Pak Ketua. Sekarang tugas Pak Ketua sebagai juru selamat saya, bayar hutang saya.
Nah, Yesus sudah ada. Juru selamat. Bayar hutang. Hutangnya apa? Mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal di neraka. Bayar 3 ini. Dosa bikin manusia mati rohani. Mati rohani apa? Terpisah dari Allah. Begitu Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus terpisah dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Itulah kematian rohani. Berarti pada waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabatani, dia sedang membayar dan menanggung hukuman mati rohani. Mati kedua, mati jasmani. Putus napas. Maka di atas kayu salib, dia berteriak, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mati jasmani, beres. Dan yang ketiga, mati kekal di neraka. Kapan Yesus pergi ke neraka? Bukan saat dia mati. Karena saat dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Berarti tubuh Yesus di kuburan, nyawanya di tangan Bapa di surga. Kalau begitu, kapan dia pergi ke neraka? Dia menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Kapan? Ini nyata dalam kata-kata pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latinnya. Yang terjemahan aslinya, turun ke neraka. Yesus menanggung hukuman neraka dengan menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Adakah indikasi untuk itu? Ada. Di dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Begitu Lazarus mati, dia ada di pangkuan Abraham di surga. Sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Bahasa Yunaninya Hades. Aku menderita dalam nyala api ini. Dia di neraka. Sementara orang kaya di neraka, dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus bawa setitik air. Karena aku sedang menderita kehausan. Charles Haddon Spurgeon lalu berkata bahwa itu berarti di neraka ada semacam kehausan yang kekal. Dan di atas kayu salib, tidak kebetulan Yesus berteriak, aku haus. Itu berarti hukuman neraka sedang dipikul di atas kayu salib. Maka saudara-saudara, kematian rohani beres, kematian jasmani beres, kematian kekal di neraka beres. Maka setelah 3 itu beres, Yesus lalu berteriak, tetelestai, sudah selesai. Sudah genap, sudah lunas. Saudara-saudara, seluruh hukuman dosa sudah lunas. Maka itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-13, dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka di atas kayu salib seluruh hutang dosa kita beres. Sudah selesai. Tiap kali saya merenungkan kalimat ini, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya bayangkan seandainya di atas kayu salib Yesus berteriak, hampir selesai. Atau dia berteriak, sebagian besar selesai. Kalau sebagian besar selesai, lalu saya harus menanggung sebagian kecil, itu sudah layak melempar saya ke neraka. Sekarang, kalau Pak Ketua sudah jadi juru selamat saya, utang saya ada 1 miliar. Kalau Pak Ketua sudah bayar, selesai Pak Ketua bayar, lalu bilang, Pak Esra, saya sudah bayar. Berapa Pak? 900 juta. Sisa 100 juta. Saya masih takut ketemu Bapak. Masih. Kenapa? Belum lunas. Tapi kalau Pak Ketua bilang, Pak Esra, saya sudah bayar lunas semuanya, 1 miliar, seluruhnya tidak tersisa. Apakah saya takut ketemu Pak Sinaga? Tidak. Kenapa? Hutang saya sudah beres. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. Karena hutang saya lunas seluruhnya. Nah, kalau sudah sekarang seluruh hukuman saya, hukuman mati secara rohani, mati jasmani, mati kekal, sudah lunas di atas kayu salib. Pertanyaannya, layakkah saya dihukum Allah lagi? Sedangkan seluruh hukuman saya sudah dipikul Kristus. Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itulah sebabnya
Di dalam kekristenan kita bisa pasti akan keselamatan kita. Kita pasti akan keselamatan kita. Kita selamat. Bukan kemungkinan besar. Bukan mudah-mudahan. Tapi pasti. Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal pada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Kalau begitu, tadi tanpa Natal tidak ada harapan. Sekarang Natal sudah terjadi. Kristus satu-satunya juru selamat sudah diberikan. Maka sekarang harapan hidup kekal, harapan untuk lolos dari hukuman Allah, harapan untuk pergi ke surga, itu bisa menjadi kenyataan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tapi biarpun harapan itu juru selamat sudah ada, tapi juru selamat itu perlu diterima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang menerimanya beroleh hidup yang kekal. Logikanya, yang tidak menerima tetap binasa. Allah sudah menyediakan juru selamat satu-satu. Maka langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah terima juru selamat itu. Sambut juru selamat itu. Tidak peduli kita sudah Kristen berapa lama. Pertanyaannya adalah, kamu sudah pernah buka hati terima Kristus sebagai juru selamat di hatimu atau tidak? Jikalau tidak, biarpun juru selamat ada, kamu tetap binasa. Kecuali kamu percaya. Yang kedua, kalau itu juru selamat satu-satunya, maka setiap saudara yang sudah selamat punya tanggung jawab beritakan Injil. Karena ada banyak orang antri masuk neraka setiap hari. Charles Haddon Spurgeon berkata, aku tidak percaya kamu benar-benar telah mengecap madu Injil kalau kamu bisa memakan semuanya sendirian. Setiap orang, setiap gereja yang sudah merasakan keselamatan dalam Kristus, wajib beritakan keselamatan itu. Hai, siarkan di gunung. Itu lagu yang dinyanyikan paduan suara tadi. Siarkan bahwa Kristus satu-satunya juru selamat telah lahir. Karena itu harapan baru sudah ada. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah kau sambut dia? Seorang anak kecil mengambil seekor jangkrik di tangannya. Jangkriknya masih hidup. Lalu dia datang pada Pak Profesor. Pak Profesor, coba tebak. Jangkrik di tangan saya ini hidup atau mati? Si anak kecil sudah berpikir, ini kan jangkriknya lagi hidup. Kalau Pak Profesor bilang jangkriknya mati, dia tinggal buka, wah, hidup. Tapi kalau Pak Profesor bilang jangkriknya hidup, dia remas jangkrik ini, mati, wah, mati. Jadi dia datang, Prof, di tangan saya ini jangkrik hidup atau mati? Profesor sudah tahu. Maka Profesor pegang rambutnya dan berkata, nah, jangkrik itu mau hidup atau mati tergantung di tanganmu. Kalau kau mau dia hidup, hidup. Kalau kau mau dia mati, mati. Mati hidup ada di tanganmu. Yesus, juru selamat, sudah kuberitakan padamu. Sekarang tergantung kamu, mau terima dia atau tidak. Terima, hidup. Tolak, mati. Mati, hidup ada di tanganmu. Tapi yang paling penting adalah Natal memberikan harapan baru. Karena satu-satunya juru selamat sudah datang ke dunia. Satu-satunya juru selamat adalah milikku sekarang. Satu-satu juru selamat itu adalah kepala gereja kita. Satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus, Tuhan, Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Dia. Sekarang pegang tangan kiri kanan dan bilang, Natal membawa harapan baru. Ayo kiri kanan, Natal membawa harapan baru. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, pemberi harapan itu, memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia yang berdosa tanpa harapan. Tapi Allah memberikan pengharapan bagi dunia.
dengan memberikan juru selamat satu-satu. Tolong kami untuk percaya dan terima juru selamat. Tapi tolong kami juga untuk menyiarkan juru selamat ini ke seluruh dunia. Pakai gereja-gereja di Gresik ini untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus, bahwa ada pengharapan bagi setiap orang berdosa di kolong langit ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin.